selamat hari ini. Oke, sekarang di belakang gua ada sebuah mobil yang akhirnya dihadirkan kembali sama Nissan. Dan mobil ini benar-benar ditunggu banget sama banyak orang. Dan ini dia mobilnya, ini adalah X-Trail e-Power yang digias ini harganya pre-booking price-nya itu cuma 795 juta. Oke, di sini ada detail jelas speknya ya, bisa kalian lihat di sini. Tapi kalau kita lihat depannya ini, lampu depannya deh ya, dia ada DRL di sini dan ini semua udah full LED, begitu juga untuk headlampnya juga full LED, tapi ini LED-nya yang reflektor ya cuy. Dan di bawahnya di sini juga ada fog lamp LED kecil aja. Dan dia sudah ada corner sensor nih 4 titik di depan, begitu juga grillnya. Ini masih pakai bahasa desain Nissan nih ya. Meskipun bahasa desain Nissan ini udah mengalami update nih cuy. Kelihatan dari X-Trail ini dia lampunya atas bawah tuh udah kepisah ya. Dan gue salfok banget ya, ternyata ini bolongan asli cuy. Yang di samping lampunya bukan bolongan bohong-bohongan. Dan beralih ke samping, di sini untuk velgnya udah pakai ring 19 dengan ban bawaan Hankook Ventus ya. Ukurannya 235/55. Dia ada emblem e-Power di sini, begitu juga ada chrome di sini, dan di sini ada chrome juga yang manis aja menurut gua, nggak lebay ya. Dan kalau kita lihat mobil ini tuh dia two-tone cuy, atapnya itu hitam, bawahnya ini warna putih ya. Dan biasanya beberapa mobil kalau dibikin two-tone itu dia kurang bagus, karena biasanya nih pahatan sininya ini nggak ketemu. Nah, di mobil ini tuh bener-bener ketemu banget cuy desainnya, yang bikin seakan-akan tuh atapnya tuh floating. Tapi kalau kita lihat di sini tetap dikasih roof rail nih cuy di atas sini. Oke, ini adalah bagian belakang dari X-Trail terbaru. Sumpah ini bener-bener keren banget karena dia warna putihnya tuh putih siralik kayak begini cuy. Kita lihat di sini dia bumpernya ada underguard dengan ada chrome di sini, begitu juga di bawahnya di sini ada corner sensor lagi 4 titik. Dan untuk X-Trail ini dia e-Force. Jadi ini adalah all wheel drive dengan sistem hybridnya Nissan ya. Dan kalau kita lihat di sini bagasinya sudah power back door ya. Dan kita lihat untuk kapasitas bagasinya. Nah, kapasitas bagasinya segini cuy, dan dia kalau dilipat kayak begini, dia rata lantai, begitu juga untuk kursi tengahnya dia juga rata lantai, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan, tetapi sayang ya mobil ini tuh nggak ada ban serepnya cuy. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya nih. Mulai dari door trim di sini empuk-empuk, di sini empuk-empuk juga, empuk-empuk. Jadi mobil ini benar-benar mewah banget ya. Begitu juga untuk panel di sini nih, dia modelnya brush begini nih, dan ini adalah bentuk dashboardnya nih cuy. Untuk speedometernya di sini sudah full layar ya, dan untuk head unitnya ini dia terpisah, nggak gabung sama speedometernya, tapi ini head unitnya juga lumayan gede kok cuy. Sayangnya mobil ini tuh nggak ada kuncinya ya, jadi kita nggak bisa tahu nih isi di head unitnya ini apa, tapi kita lihat aja yang ada di interiornya ini. Pengaturan volumenya masih dikasih tombol fisik, dan beberapa pengaturan lain tuh dikasih tombol fisik juga. Dan untuk AC-nya di sini dia digital, tapi dia pengaturannya juga banyak tombol fisik nih. Jadi ini menyenangkan banget mobil ini cuy. Dan dia untuk kisi AC-nya ada di sini di bawah head unit ya. Kesannya ngumpet tapi bener-bener rapih gitu. Dan untuk material di sini nggak usah ditanya ya, di sini empuk-empuk, ini juga empuk-empuk. Ini mantep banget untuk material mobil Nissan itu, nggak pernah salah. Dan kalau kita lihat di sini dia ada colokan USB-C, ada USB biasa, dan ini untuk nyalain mobilnya di sini, dan di sini ada wireless charger. Lalu di sini ada 2 cup holder lagi, dan di sini ada pengaturan all wheel drive-nya di sini nih cuy. Dan dia juga sudah parking brake, dan di sini untuk transmisinya ini transmisi hybrid tuh semuanya modelnya kayak begini ya cuy. Simple aja kayak begitu. Dan untuk bahan di sini ini empuk-empuk, dan dia itu center console-nya tuh kayak floating cuy. Karena di sini nih ada penyimpanan lagi nih di bawah sini nih. Nah, di bagian tengah sini untuk console box-nya ini bisa dibuka, dan bukanya nyamping begini ya kayak mobil Eropa. Dan ini adalah bentuk jok dari X-Trail terbaru ya. Ini full kulit semuanya, sampai di situ juga full kulit, dan kita lihat di situ dia ada ambient light juga ya di door trimnya. Untuk joknya ini pengaturannya dia sudah full elektrik ya. Tapi ada satu hal yang salfok nih cuy di mobil ini yang gua lihat ya. Ini harusnya tempat ETC cuy, tapi di sini jadi tempat penyimpanan. Ya ampun, coba dimasukin ETC ya, dan coba ETC itu berguna di Indonesia, pasti ini kepake banget, nggak jadi tempat penyimpanan doang di sini. Dan untuk bentuk setirnya kayak begini ya, ini bentuk setir Nissan terbaru tuh sekarang kayak begini, ini kotak-kotak elegan, dan ini untuk pengaturannya full lengkap ya, ini untuk audio, dan ini untuk urusan cruise controlnya semua. Spionnya juga udah auto dimming, dari sini ada tempat untuk naruh kacamata, dan ini pengaturan sunroof. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya panoramic roof,
Dan sunroofnya ini depannya bisa dibuka cuy. Jadi bener-bener luas banget. Bener-bener di sini tuh nggak ada kesan claustrophobic ya, karena ini bener-bener atapnya full panoramik dan sunroof ya, bener-bener luas banget kelihatannya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah posisi mengemudi gua dan ini adalah kursi belakang yang gua mundurin abis ya. Ini kita bisa lihat untuk jaraknya segini luasnya cuy. Ini sejengkal lebih bahkan, dan ini untuk kaki itu masih bisa masuk di sini meskipun agak sempit ya. Dan di belakang sini ada AC dan di sini ada casan juga, dan pengaturan AC-nya ada di sini. Jadi AC-nya tuh nggak ditaruh di samping-samping sini ya. Kenapa? Karena mungkin udah full kepake untuk panoramiknya ya. Tapi di sini masih ada privacy cuy. Di sini masih ada kray ya dikasih. Meskipun kraynya ini juga masih manual. So far gue seneng banget ya sama Indomobil udah masukin X-Trail terbaru ini yang bener-bener fiturnya tuh dari Jepang nggak ada yang dikurang-kurangin sama sekali. Jadi gue berharap Nissan tuh di Indonesia bener-bener bangkit lagi gitu loh. Kenapa? Karena nama Nissan di Indonesia tuh harum sebenarnya. Tapi ya semoga Nissan ini bisa berjuang di perhelatan otomotif Indonesia ya. Kenapa di era banyaknya brand mobil Cina, ini waktunya Nissan untuk masukin mobil-mobil mereka yang bener-bener full teknologi untuk bisa bersaing di Indonesia. Karena kalau kita lihat Nissan tuh cakep banget kan dashboardnya, bener-bener desainnya tuh menurut gue tuh nggak ada yang salah cuy. Dan mobil ini aura Jepangnya tuh bener-bener kuat banget di mobil ini. Gue tuh seneng banget ngeliat mobil ini masuk ya. Dan gue berharap mobil Nissan lain yang ada di Jepang tuh juga dimasukin sama Indomobil, dijual di sini. Minimal nggak kalah lah sama Astra gitu ya. Ini mobil bener nyaman banget cuy nih. Dia aja armrestnya bisa diturunin dan ini armrestnya tebel banget dan dia posisinya tuh bener-bener enak ya, nggak terlalu turun begitu. Apalagi di sini dikasih cup holder untuk armrestnya. Dan X-Trail ini juga ada baris ketiganya cuy. Sudah hybrid, apalagi all-wheel drive, ini bener-bener saingan banget sama si RV Hybrid. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian milih si RV Hybrid atau Nissan X-Trail all-wheel drive hybrid ini cuy? Coba kalian komen-komen di kolom komentar. Dan menurut kalian harga 795 ini apakah worth it? Kurang lebih itu aja, semoga membantu.